Gadis itu bernama Aleta. Gadis cantik yang lugu, datang dari kampung ke kota untuk bekerja. Sudah 3 tahun ia merantau di kota. Ia wanita yang mandiri dan ceria. Sudah 6 bulan ia bekerja di kota, tepatnya di perusahaan keuangan. Dan hari ini akan ada acara workshop keluar yang diikuti dari berbagai cabang. Acara diselenggarakan di salah satu hotel selama 2 hari. Setiap cabang hanya diutus 2 orang saja. Para karyawan yang akan berangkat berkumpul di kantor pusat karena bus akan berangkat dari sana. Hanya ada 50 orang yang mengikuti acara tersebut. Bus pun berangkat pukul 9 pagi. Jarak perjalanan selama 2 jam. Tiba di lokasi, semua karyawan dipersilakan mencari kamarnya masing-masing. Setelah itu berkumpul kembali pukul 1 siang untuk mengikuti acara workshop. Sudah pukul 1 siang, semua karyawan berkumpul di ruang rapat. Dengar-dengar acara ini akan dipimpin langsung oleh CEO perusahaan. Aleta dan temannya Dite sudah menunggu lebih awal di dalam ruangan. Hingga akhirnya semua orang telah berkumpul. Acara pun dimulai. Pak Hermawan selaku pembawa acara menjelaskan susunan acara. Akhirnya Bapak CEO pun tiba. Aleta yang dari tadi sedang sibuk dengan pulpennya kaget bukan main. Ternyata CEO tempat ia bekerja adalah orang yang kemarin ia tabrak di mall hingga ia menjatuhkan cincin lamarannya. Aleta yang duduknya tak jauh dari Farel pun menjadi gusar. Ia masih merasa tak enak karena sudah ia tabrak kemarin. Ia selalu menundukkan kepalanya agar tidak kelihatan. Farel yang sedang menjelaskan materi rapat sesekali memandang ke arah Aleta duduk. Akibatnya Aleta menjadi semakin salah tingkah. Saya harap semua yang ada di sini bisa menyimak dengan baik materi yang saya jelaskan, ucap Farel seperti sedang memperingati Aleta. Baik, Pak, ucap karyawan yang hadir. Oh iya, kalian semua sudah dapatkan jadwal kegiatan workshop yang sudah di-share oleh Pak Gufron kemarin, tanya Farel. Sudah, Pak, jawab para karyawan. Jangan lupa nanti malam akan ada kuis yang akan saya pimpin langsung. Jadi jangan sampai ketinggalan materi yang saya jelaskan ini, ucap Farel. Acara rapat pun selesai dan malam pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Setelah kuis selesai, akan ada makan bersama. Aleta dan kawan-kawan sedang mempersiapkan hidangan dan daging mentah untuk dipanggang nanti. Terlihat beberapa karyawan pun sedang sibuk mempersiapkan acara tersebut. Dari kejauhan terlihat Farel sedang menggenggam handphonenya ke telinga sambil berbicara di telepon. Aleta yang melihat dari kejauhan sesekali memperhatikannya. Hai, melihat apa sih dari tadi? Sapa Dite mengagetkannya. Ah, enggak, bukan apa-apa kok, kata Aleta. Ya udah nih, bantuin dong minumannya disusun biar rapi. Bentar lagi acaranya mau mulai nih, kata Dita sambil senyum-senyum. Iya, tenang, kata Aleta kalem. Acara pun dimulai. Aleta yang masih mencoba menutupi dirinya dari Farel memilih duduk di belakang. Ia berusaha agar tidak terlihat dari Farel. Alih-alih menutupi diri, Farel malah sengaja memanggilnya. Hai kamu, kata Farel sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah Aleta. Aleta yang makin gugup pun menjawab, maksud Bapak? Saya Pak, tanya Aleta. Iya kamu, memang siapa lagi? Sini maju ke depan, kata Farel. Baik Pak, kata Aleta. Aleta pun maju ke depan dan berdiri sejajar dengan Farel. Perkenalkan namamu dan jelaskan apa visi misi perusahaan kita, kata Farel dengan juteknya. Aleta yang semakin gugup menjawab dengan tegas. Farel yang berdiri di sampingnya mengangguk-anggukan kepala sambil melipat tangannya di depan berkata, oke bagus, silakan duduk kembali. Aleta duduk kembali ke kursinya. Tak terasa acara pun selesai. Semua karyawan bersiap untuk merapikan kembali tempat tersebut, lalu bergegas masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Pagi pun tiba.
Sudah pukul 8 namun matahari seperti malu-malu menampakkan dirinya. Sepertinya memang agak teduh. Semoga saja tidak turun hujan. Karena masih ada satu acara lagi yang akan dilaksanakan, yaitu acara outbound yang bertujuan untuk melatih kekompakan para karyawan. Farel selaku CEO pun ikut meramaikannya. Aleta dan kawan-kawan telah berkumpul di lapangan. Dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu, agar otot-otot terasa nyaman. Untuk menjalankan misi akan dibagi beberapa tim, lalu dilanjutkan lomba tarik tambang oleh masing-masing kedua tim. Aleta yang dari kemarin selalu menutupi dirinya. Dari Farel mulai percaya diri, menampakkan dirinya di depan Farel. CEO yang sangat jutek itu, hingga tak terasa acara pun selesai. Masing-masing segera kembali ke hotel untuk bersiap-siap pulang. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Aleta yang sedang sibuk mengikat tali sepatunya, buru-buru lari mencari tempat berteduh. Sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, Aleta berlari menuju saung kecil di depan matanya. Dan betapa terkejutnya Aleta. Ternyata di saung itu juga ada Farel yang juga sedang berteduh. "Permisi Pak, boleh saya ikut berteduh juga di sini?" ucap Aleta sembari menundukkan kepalanya untuk meminta izin. "Silakan, lagi juga ini bukan saung saya. Nggak perlu minta izin," kata Farel yang super jutek. Sambil menunggu hujan reda, Aleta merapikan rambutnya yang basah. Sesekali ia mengusap bajunya yang terkena percikan air hujan. Farel yang berada di belakangnya memperhatikannya. "Hai, di belakangmu ini kan masih banyak tempat kosong. Bisa munduran sedikit kali, bisa basah semua nanti bajumu," ucap Farel. "Baik Pak," kata Aleta yang menuruti ucapan Farel. Kini mereka berdua berdiri sejajar, sambil bersandar ke dinding menunggu hujan berhenti. "Pak, sepertinya hujan udah agak reda. Daripada nanti hujan lagi yang lebih besar, lebih baik kita kembali sekarang," ucap Aleta. Farel pun segera mengecek keadaan hujan, sambil menadahkan tangan kanannya keluar. "Sepertinya begitu. Ayo kita kembali sekarang," ucap Farel. Farel dan Aleta pun berlari menuju hotel. Jalanan yang basah dan licin, ditambah turunan yang terjal membuat Farel dan Aleta tak bisa leluasa berlari. "Aduh, Paul!" Tiba-tiba Aleta terjatuh. Ia memegangi kakinya yang sakit. Farel yang sudah jauh di depan kembali menghampiri Aleta. "Haduh, kamu hati-hati dong kalau jalan," ucap Farel. "Saya nggak apa-apa kok Pak, Bapak. Jalan aja terus," kata Aleta. "Pegang tangan saya." Farel mengulurkan tangannya untuk membantu Aleta. "Duh, kamu nih keras kepala juga ya. Cepat pegang tangan saya," ucap Farel. Aleta pun memegang tangan Farel dan segera berdiri. "Oh, aduh, sepertinya kaki saya terkilir Pak, sakit banget," ucap Aleta sambil meringis kesakitan. Sementara hujan sepertinya mulai deras lagi. Tak ada pilihan lain. Farel pun berjongkok membelakangi Aleta. "Cepat naik," Farel menawarkan Aleta agar naik ke punggungnya. "Nggak Pak, saya nggak bisa. Apa kata orang nanti?" ucap Aleta. "Tidak ada tawaran kedua, atau kamu mau saya tinggal sendirian di sini?" ucap Farel dengan wajahnya yang dingin. Akhirnya Aleta menurut agar mau digandong di belakang punggung Farel. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. "Nyusahin aja deh," bisik Farel. Aleta yang sebenarnya mendengar ucapan Farel hanya bisa terdiam sambil tersenyum kecil di bibirnya. Tiba-tiba ia merasakan dadanya yang berdetak lebih kencang dari biasanya. Dalam hatinya ia berkata, meskipun jutek, ternyata Pak Farel berhati hangat. Ia pun kembali tersenyum. Namun Aleta tersadar, itu tak pantas terjadi. Aleta harus membuang jauh-jauh perasaan itu. Sudah jelas kemarin ia melihat kalau Farel sudah menyiapkan cincin lamaran untuk kekasihnya.